ini jaksa sebagai penuntut umum sebagai alat pemberantas korupsi, kemudian penyidik sebagai penyidikan itu juga pemberantas korupsi, bahkan hakim pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi sebagai alat pemberantas korupsi. Kalau saya katakan ini dosa konstitusional. Karena apa? Karena kekuasaan kehakiman adalah merdeka dari kekuasaan manapun, dia hanya di atas cuma satu, demi keadilan dan keadilan yang maha besar. Jadi tidak boleh dia memberantas, membebaskan perkara korupsi, nggak takut dia, karena kami kan pemberantas korupsi, itu nggak boleh. Kalau sudah hakim memegang itu ya kewenangan itu dasarnya hukum, tidak boleh dia sebagai pemberantas korupsi. Kami tentang, sejak dulu kami menentangnya, semua judul yang berantas itu dipindah dari dalam hukum administrasi, monggo, tapi jangan masuk dalam hukum pidana. Maka judulnya cukup tidak pidana korupsi. Demikian. Berarti kejaksaan gagal membuktikan tindak pidana Pak Tom. Ya, kalau kita lihat bahwa unsur tidak pidana, unsur kerugian keuangan negara tidak terbukti, kalau menurut pendapat saya itu tidak ada tindak pidana korupsi. Selanjutnya misal kalau pengadilan menolak gugatan pra peradilan Pak Tom, berarti apa pendapat Prof sebagai ahli pidana? Kadang-kadang seperti itu terjadi. Kita berbasis pada ilmu pengetahuan hukum, yang satunya adalah pemberantas korupsi tadi. Oh, ini perkara korupsi nggak boleh berhenti sampai pada tahapan pra peradilan. Setumpuk kami punya dokumen seperti itu. Bahkan mau memutus bebas itu nggak berani. Karena apa? Kami kan pemberantas korupsi. Nanti karir kita habis. Ini tidak boleh semuanya seperti itu. Jadi kalau itu didukung, nggak bisa kita. Nggak usah ada pengadilan. Kasihkan aja jaksa sama jaksa saja. Karena apa yang dia omongkan jaksa, ya itulah. Selesai, putus jaksa sendiri. Karena kalau diserahkan pengadilan, dia takut juga. Karena kalau diputus bebas, dia bakal kena sanksinya. Ini pernah terjadi. Karena pada saat itu ada seorang hakim itu ada di pengadilan Jakarta Pusat pada saat itu. Mungkin kasusnya nggak perlu saya sebut. Ya. Itu dia memutus, putusannya onslah. Saya kalau nggak mau onslah, tapi saya lihatnya putusannya bebas. Onslah bebas itu beda-beda dikit ya, 11-12. Karena yang satu itu adalah memang tidak terbukti, yang satu terbukti, tapi bukan perbuatan masuk ranah hukum pidana. Jadi akhirnya apa? Itu dia dimasukkan dalam daftar, namanya daftar itu adalah calon hakim tinggi tipikor. Sudah masuk daftar yang diputus oleh Mahkamah Agung, 6 orang itu masuk daftar hakim itu, daftar adalah pengadilan tinggi tipikor, hakim pengadilan tinggi tipikor. Apa yang terjadi? Karena dikritik oleh, ya karena memutus tadi bebas itu, akhirnya dikritik oleh lembaga-lembaga anti korupsi. Dan akhirnya apa? Ini sekarang kecewanya saya luar biasa. Maka mampu mencopot dia dari daftar dia hakim tipikor, calon hakim tipikor. Dicopot, padahal sudah ditunjuk dia ada sebagai hakim tipikor. Mengapa seperti ini? Kami cek. Saya tidak percaya dengan tindakan semena-mena seperti itu. Kami buka dokumennya. Saya izinkan saya buka dokumen. Putusan pengadilan diizinkan, saya buka. Waktu singkat saya simpulkan. Ternyata putusannya benar. Tapi kritik yang disampaikan itu akhirnya membuat orang itu dicabut. Anda mau komplain? Saya tidak. Itu urusan dia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Karena saya masih percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya sudah. Tapi kalau ada komplain, saya bantu komplainnya itu agar supaya hukum ditegakkan secara benar. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Karena mereka membebaskan perkara korupsi. Mereka tidak boleh jadi hakim korupsi karena pernah membebaskan perkara korupsi. Berarti kan karir dia dianggap berhenti sampai di situ. Menurut saya salah. Berarti kalau melihat pola yang terjadi, kemungkinan besar pengadilan ini bakal ditolak. Saya nggak ngerti prediksinya, tapi kalau saya ditanya apakah ada bukti nggak, tidak ada buktinya. Prof, itu mau tanya, ini kan Kejagung mempersoalkan juga terkait penetapan tersangka Tom Lembong ini terkait pelanggaran Putusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004. Itu kan disebut yang bisa mengimpor gula kristal mentah itu hanya BUMN, tapi Pak Tom Lembong ini memberikan izin kepada PT AP misalnya. Itu seperti apa Prof? Ya, tadi sudah saya sebutkan, pidana itu dasarnya harus ada hukum, undang-undang maksud saya. Kalau itu peraturan menteri, peraturan presiden,
atau peraturan PP itu tidak boleh menjadi dasar hukum untuk memidana orang. Jadi kalau misalnya ada peraturan menteri itu levelnya adalah peraturan teknis, ya, non hukum, non undang-undang. Maka kalau melanggar non undang-undang diselesaikan dengan hukum yang bersangkutan. Kalau itu masuk ranah hukum perdata, selesaikan pada perdata. Kalau itu masuk ranah hukum administrasi, selesaikan berdasarkan hukum administrasi. Jadi kalau itu jadikan dasar hukum, menurut saya dasar hukumnya sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Satu perbuatan itu dapat dipidana apabila dimuat satu dalam undang-undang, yang kedua dalam perdata. Jadi kalau tidak ada ketentuan yang menyatakan orang bisa dihukum disebabkan karena melanggar PP, itu nggak boleh ada. Jadi semuanya apalagi itu melanggar peraturan menteri dihukum, tidak. Memang ada peraturan menteri yang itu bisa dipidana, bisa selagi peraturan menteri itu organik dengan pasal undang-undang yang dipidana. Contoh misalnya saja alat perlengkapan pengamanan keamanan berkendaraan diatur lebih lanjut dalam peraturan di dalam undang-undang lalu lintas itu diatur dalam peraturan Menteri PUPR. Jadi kalau ada Menteri PUPR yang mengatur standar pengamanan itu bisa dipidana karena apa? Dia adalah ada organik dari undang-undang lalu lintas. Jadi seperti itu. Kalau itu tidak ada, tidak bisa dihukum. Nah, kalau tadi ditanyakan terkait dengan peraturan menteri, ya peraturan menteri melanggar tidak bisa dihukum. Itu masuk ranah hukum administrasi. Kalau menteri biasanya mengambil kebijakan juga tidak bisa dihukum. Demikian. Dan itu saya tambahkan, kami sudah periksa ahli kaitan dengan itu. Kemarin kita hadirkan namanya Profesor Gede. Profesor Gede ini ahli hukum administrasi negara. Beliau menegaskan bahwa kebijakan tidak dapat dipidana dan hakim tidak boleh memeriksa perkara pidana terhadap kebijakan. Dia tegaskan kemarin. Jadi seandainya pun peraturan Menteri Perdagangan itu terjadi pelanggaran, maka ini bukan ranah pidana, tapi ranahnya administrasi negara. Tapi itu pun masih bisa kita perdebatkan. Dengan ahli yang lain kami jelaskan apakah Permendagri yang kemarin itu yang dilakukan dengan surat penunjuk swasta itu melanggar aturan. Dijelaskan sama ahli kemarin, ahli Pak Antoni dan Pak Budi Andreas tidak melanggar itu karena kondisi pada waktu membutuhkan dilakukan itu sah. Ya, oke, cukup. Ini mengenai hubungan proses Patung di awal-awal penetapan Kejagung itu akan Patung menyinggung soal bingung dan tertekan hilang. Tadi pihak Kejagung mempertanyakan soal tekanan yang dialami oleh Patung. Dan Kejagung ini menyatakan bahwa jika perlu pembuktian ini pihak Kejagung punya bukti CCTV yang bisa diungkap pimpinan. Maksudnya Pak? Patung. Jadi seakan-akan Pak Tonto nggak tertekan gitu. Itu penjelasannya begini. Tertekan nggak tertekan itu bukan CCTV. Ada yang bersangkutan. Bukan itu hak pribadi, ya, hak pribadi. Jadi sama dengan ini sore ini nanti harus ada didampingi penasihat hukum. Bagaimana dia nggak ada HP, nggak ada apa-apa, suruh nyari penasihat hukum. Dia diberi kesempatan. Nah, bagaimana sore harus itu? Dia ada di dalam tahanan. Kalau ada kan cukup panggil istrinya, nanti apa kalau tidak pemeriksaan ditunda lah 3 hari yang akan datang, atau cari dulu penasihat hukum. Itu namanya fair dalam konteks pembunuhan dari. Jadi bukan formalitas ya. Kalau formalitas, kalau nggak salah kemarin juga sudah sempat saya dengar gitu. Kami kan suruh memilih ya, sebagai ahli saya suruh memilih. Lebih bagus memeriksa didampingi penasihat hukum atau diperiksa tanpa didampingi penasihat hukum. Saya suruh milih antara dua pelanggar hukum kan saya nggak mau. Harus fair dong. Kalau misalnya begitu pemeriksaan ditunda karena belum memenuhi syarat ya untuk memilih penasihat hukum yang dipercaya. Kata-kata penasihat hukum itu syaratnya harus dipercaya. Jadi bukan karena ada atau tidak ada, harus bisa dipercaya oleh si terdakwa itu. Siapapun orangnya harus didampingi di situ. Jadi kalau ditunjuk itu hanya memungkinkan penunjukan itu syaratnya adalah orang itu tidak mampu untuk menghadirkan penasihat hukum. Nah, kalau nggak mampu dibantu negara punya dana untuk membantu mereka yang tidak mampu untuk membayar penasihat hukum, padahal dia wajib untuk didampingi penasihat hukum. Nah, itu bisa dilakukan itu.
Tapi kalau levelnya Pak Tommy Lembong ini apa nggak mampu. Menurut pendapat saya mampu kalau hanya membayar penasihat hukum. Yang kedua, apakah nggak punya kesempatan? Itu tergantung penyidik aja. Kalau penyidik fair begitu, kamu saya kasih kesempatan untuk menyatakan beberapa hari kamu bisa. Oh 2 hari, 2 hari kamu silakan pinjamin HP dan sebagainya untuk mengundang penasihat hukum nanti diperiksa di sini. Jadi menurut saya adalah itu bukan formalitas tapi harus materialitas. Artinya penegak hukum atau penasihat hukum yang ditunjuk harus mempunyai istilah bahasanya adalah tadi dipercaya oleh pihak terdakwa, dipercaya oleh pihak pemohon untuk diberi surat kuasa. Saya kira begitu. Jadi kalau itu dilihat di CCTV agak sulit tanya kepada yang bersangkutan pada saat itu mestinya apa. Nanti akan fair. Jadi kalau melihat CCTV saya kira nggak fair juga karena urusannya pribadi, hak pribadi, nggak usah pakai CCTV. Saya kira cukup ya, Pak Ari mau kembali lagi ke sidang ini saya lihat approach the bench lagi, ketemu hakim lagi, saya nggak tahu apa yang terjadi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Ari. Oke.